Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan berupa PowerPoint, yaitu resume paper dari eh, Jurnal International Archive of Photogrammetry, Remote Sensing, dan Spatial Information Science yang disusun oleh Wahab dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Assessing the Condition of Buried Pipe Using Ground Penetrating Radar atau GPR. Oke, pada resume paper ini disusun oleh saya yaitu Muhammad Iqbal, NRP 50172410008. Oke, outline pembahasan pada PowerPoint ini yaitu ada 6. Yang pertama mengenai background and objektifnya, latar belakang dan juga tujuan masalah tujuannya. Kemudian ada sedikit basic principles of GPR. Kemudian yang ketiga mengenai metodologi. Terus yang keempat mengenai hasil dan pembahasan. Terus yang kelima mengenai diskusi teknikal. Terus yang terakhir ada personal comment dan juga saran. Oke, lanjut di bagian pertama. Untuk latar belakang di sini yaitu pipa bawah tanah di Inggris, UK, itu berusia lebih dari 200 tahun. Dan karena tuanya dari pipa bawah tanah ini mengalami banyak degradasi atau bisa retak, patah, dan korosi. Nah, akibatnya adalah 4 juta lubang digali per tahun di UK untuk perbaikan pipa. Nah, GPR sudah dipakai untuk deteksi utilitas metode GPR ini, namun belum pernah digunakan untuk menilai kondisi kerusakan pipa gitu. Jadi belum pernah menilai pipa yang rusak itu seperti apa gambarnya dan pipa yang aman atau tidak rusak pada radar gram itu seperti apa. Kemudian objektifnya, tujuannya yaitu yang pertama menguji apakah metode GPR dapat menilai kondisi kerusakan pipa plastik PVC ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi tanda sinyal GPR dari berbagai jenis kerusakan pada frekuensi yang berbeda. Terus yang ketiga yaitu menentukan konfigurasi survei GPR yang paling efektif. Nah, di sini eh, dalam hal ini adalah line-nya ya, line GPR. Lanjut, kemudian ada basic principle. Terus yang saya sampaikan di sini ada dua mengenai konstanta dielektrik atau permitivitas relatif ya, yaitu seberapa cepat gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui material. Kemudian juga ada konduktivitas listrik, yaitu kemampuan material dalam menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan kecepatan gelombangnya m, ya. Maka hubungannya kalau misalnya permitivitas semakin tinggi permitivitas maka semakin uh, rendah cepat gelombang itu, maka semakin lambat gelombang dalam merambat gitu. Misalnya di sini permitivitas epsilon relatifnya yaitu udara, yang dimana udara itu epsilonnya permitivitasnya adalah satu dibandingkan dengan permitivitas dari air yaitu 81, maka karena hubungan dari rumusnya itu berbanding terbalik ya dengan kecepatan, maka kecepatan rambat yang dihasilkan oleh permitivitas dari udara itu lebih cepat dibandingkan dengan permitivitas yang dari air ya. Jadi lebih kecil nilai dari eh, cepat rambatnya. Oke, kemudian semakin tinggi konduktivitas akan semakin menyerap dan meredam gelombang GPR sehingga memperpendek jangkauan kedalaman dari deteksi. Nah, konduktivitas ini hubungannya dengan atenuasi. Semakin tinggi konduktif material maka semakin besar teratenuasi atau mengalami pelemahan amplitudo. Dan lanjut, di sini ada metodologi dari penelitian paper ini, yaitu lokasi dan targetnya, lokasinya ada di lab ya, jadi tertutup di lab. Kemudian ada dua yang diuji yaitu yang damaged pipe dan undamaged pipe, jadi pipa yang utuh dan pipa yang rusak. Kemudian untuk desain akuisisinya di sini ada 14 lines, 14 line yang dibuat secara tegak lurus atau perpendikular dengan pipa sehingga akan menghasilkan anomali hiperbola ya, hiperbola dari yang bisa dilihat di radiogram gitu. Nah, di sini juga ada informasi mengenai spasialnya ya, kedalamannya berapa, kemudian spacingnya berapa antar line, dan spacing dari apa namanya jarak antar pipanya itu berapa. Ini selanjutnya untuk metodologi summary mengenai alur pemrosesan data. Yang pertama yaitu akuisisi data GPR dengan grid 0,1. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran sifat dielektriknya dari pasir dengan time domain reflectometry. Ini harus tahu bahwasanya dielektrik permitivitas dari pasir atau medianya dari pipa itu, sekitar pipa itu berapa gitu. Kemudian penangkapan dan ekstraksi sinyal menggunakan IDS. Kemudian analisis amplitudo mengenai perbedaan sinyal pipa rusak dan juga pipa yang tidak rusak menggunakan MSE atau mean square error untuk mengetahui seberapa fit model yang kita dapatkan. Kemudian pengulangannya itu iterasinya 3 kali untuk verifikasi dari konsistensi data. Oke, ini adalah hasil dan pembahasan yang diperoleh dari paper tersebut. Dilihat pada gambar yang huruf A ini merupakan pipa yang rusak ya, dan yang B ini pipa yang tidak rusak. Bisa dilihat di sini bahwasanya dengan bentuk pipa yang sama pada radargram menginterpretasikan bahwasanya yang A itu merupakan pipa yang rusak karena bisa dilihat pada radargram ada sedikit patahan di situ ya di bagian tengah.
Dibandingkan yang B, ini adalah pipa yang tidak rusak. Kemudian pipa utuh ini menghasilkan hiperbola yang bersih gitu ya, yang bagian B, dan simetris pada rata gram. Kemudian untuk pipa rusak, patah atau berlubang menghasilkan perubahan amplitude dan distorsi yang pada bola hiperbola, terutama jika tanah masuk ke dalam area kerusakan. Itu bisa terlihat pada yang gambar yang area. Oke, kemudian ada diskusi teknikal di sini bahwasanya penelitian ini memakai frekuensi antena 700 MHz dan juga 250 MHz. Keduanya dapat mendeteksi pipa diameter 20 cm, namun untuk 700 MHz ini lebih presisi karena frekuensinya lebih tinggi, penetrasinya lebih dangkal, dan resolusinya lebih besar gitu. Kemudian untuk pemrosesan data, analisis mean square error itu sudah praktis gitu. Namun tidak memperlihatkan mengenai background removal, bandpass filter, dan langkah-langkah standar dalam pengolahan GPR tidak disebutkan, sehingga potensi noise ini belum diminimalkan secara optimal. Begitupun juga mean square error ini juga tidak disebutkan dalam paper gitu, sehingga tidak mengetahui bahwasanya noise yang hilang itu berapa, NSNR-nya berapa, itu tidak disebutkan. Kemudian pengaruh sifat EM, kontras permitivitas antara tanah basah yang masuk ke pipa ya, pipa itu terisi air misalnya, masuk ke pipa sehingga menjadi basah, dan pipa hasil kering menciptakan anomali yang terdeteksi gitu. Jadi ada perbedaan permitivitas karena ada pasir yang basah dan juga pasir yang kering ketika kondisinya itu pipanya patah atau berlubang. Nah, tanpa material dicelah ya tidak ada kontras dan tidak ada yang bisa terdeteksi gitu. Kemudian untuk validitas hasil eh, logis secara fisik, namun hanya valid untuk pasir yang kering homogen. Nah, ini belum diuji pada tanah yang berbeda-beda, bervariasi. Misalnya tanah yang lempung, kondisi basah, dan juga kedalamannya itu belum divariasikan gitu. Oke, lanjut. Di sini ada komen pribadi dan juga saran dari reviewer atau yang meresum. Untuk kelebihannya di sini ini relevansinya praktis tinggi gitu. Bahwasanya di sekitar perkotaan atau daerah pemukiman ini pasti menggunakan apa namanya sistem pipa. Gitu. Kemudian terdapat 14 line variasi gitu untuk memperkuat eh, interpretasi. Kemudian ada pendekatan mean square error untuk mengetahui seberapa fitting, seberapa bagus model. Kemudian kelemahannya itu hanya menggunakan pasir kering homogen, tidak menggunakan kondisi ketika basah ataupun tidak menggunakan variasi kedalaman. Nah, langkah pre-processing itu kurang detail itu, kayak background removal, wow, dan lain-lain itu tidak disebutkan. Kemudian belum ada uji lapangan, karena ini masih uji yang ada di laboratori. Kemudian sarannya yaitu deteksi DPR ini sangat dipengaruhi konteks fisik material sekitar target itu, bukan hanya jenis kerusakannya, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut dengan material yang berbeda. Begitupun dengan apa namanya variasi kedalaman, kemudian variasi saturasi air yang berbeda-beda gitu. Dan harus diujikan juga di lapangan agar lebih apa namanya lebih real datanya seperti itu. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dan penjelasan mengenai review paper dari aplikasi GPR, metode GPR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.